Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat share yang Allah sayangi, emansipasi sering kita artikan adalah kesetaraan antara wanita dan laki-laki. Namun ternyata dalam Islam tidak begitu artinya. Bagaimana sebenarnya arti dari hakikat emansipasi? Dan bagaimana agar wanita dapat menjadi muslimah yang cerdas dan baik? Kali ini dalam program Inspiring Islam, Islam The True Inspiration. Selamat menyaksikan. Sebenarnya Kartini itu seperti apa sih? Gitu. Teman-teman sudah baca ya di sini, subhanallah. Jadi perjuangan Kartini itu karena dia itu seorang ningrat ya, seorang bangsawan gitu. Dari kecil itu memang sudah dididik dengan kenitratan atau adat Jawa yang memang banyak sekali aturannya. Ini orangnya termasuk orang yang cerdas ya, sampai saudara-saudaranya itu memang kalau baca buku tragedi Kartini itu subhanallah gitu. Ada yang sudah pernah baca buku tragedi Kartini itu di situ dijelaskan ya. Jadi sebenarnya buku itu mengulas tentang surat-surat yang dikumpulkan ya, terus dibahas di situ. Sebenarnya seperti apa sih profil Kartini? Sampai ada ya, adanya itu kan menguasai 16 bahasa gitu. Padahal dia itu orang Jawa yang memang karena memang dia itu diberi kesempatan ya untuk belajar gitu. Makanya kan kemudian Kartini ini protes. Kenapa sih aku kok nggak boleh gitu ya? Aku juga pengen pintar gitu. Apalagi pada saat ada kejadian gitu ya di lingkungan rumahnya, itu ada orang yang sedang sakit gitu. Seperti sakit bisullah atau cacar gitu ya. Kemudian sama dokter yang dari Belanda, waktu itu kan karena masih penjajahan Belanda, itu dijudge bahwa anak ibu ini akan meninggal dalam waktu 5 hari karena nggak ada obatnya gitu. Itu subhanallah gitu, dan ternyata bisa gitu. Kalau penyakit di suatu tempat itu bisa diobati dengan tumbuhan atau binatang yang ada di sekitarnya gitu, nggak perlu jauh-jauh ke Eropa. Seperti sekarang itu kan gengsi ya kalau berobat di Indonesia maunya di Singapura, terus di mana lagi? Di Malaysia gitu ya. Subhanallah, Kartini ini akhirnya bertemu dengan Kiai Derajat ya dari Semarang, yang kebetulan dia itu lagi ngisi pengajian di tempat saudaranya Kartini gitu. Dan di situ dijelaskan bagaimana arti surat Al-Fatihah. Akhirnya Kartini ini subhanallah, ternyata Islam itu luar biasa, artinya begitu menggugah. Dan akhirnya dia meminta kepada Kiai Derajat ini untuk menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa gitu. Dan Kiai Derajat ini membuat sampai 16 juz, baru 16 juz, kemudian Kiai Derajat ini meninggal gitu. Jadi akhirnya di situ Kartini belajar gitu ya tentang Al-Quran. Akhirnya dia sampai terinspirasi dari surat Al-Baqarah 257 ya, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya gitu. Itu yang sekarang jadi ikon Kartini ya, dari gelap menuju terang. Itu sebenarnya Kartini itu melihat bagaimana sih dia dulu itu gelap gitu. Jadi sebelum Islam gitu ya, dia orang Islam tapi ternyata nggak kenal Islam gitu. Akhirnya menuju terang gitu. Dan kalau kita gali lagi gitu ya, seperti apa sih ide Kartini? Apakah seperti yang teman-teman dengar saat ini gitu ya, bahwa ayo perempuan harus sama dengan laki-laki. Jadi sekarang boleh-boleh aja dong kalau misalnya perempuan itu jadi dokter, jadi insinyur, jadi polisi, jadi menteri, bahkan jadi presiden gitu. Apakah seperti itu? Ternyata tidak gitu ya. Dalam surat Kartini yang
awal kepada Nyonya Abendanon itu disebutkan bahwa dia menginginkan belajar gitu ya, pelajaran yang lebih itu karena ingin supaya wanita-wanita Indonesia itu terampil mengurus rumah tangganya. Jadi misalnya ngurus anaknya, ngurus suaminya gitu. Di sini adik-adik kan punya cita-cita juga ya nanti menikah ya. Ada yang tidak ingin menikah? Berarti tidak sesuai dengan. Mungkin untuk saat ini belum. Oh iya, saat ini belum. Ya, tapi kita lagi bahas Kartininya ya Kak ya. Biar kita itu tahu gitu sebenarnya konsep Kartini itu seperti apa gitu. Jadi ternyata dia ingin lebih terampil gitu supaya wanita-wanita Indonesia itu memang kan kalau ada di Jawa itu ada slogan yang namanya wanita itu ya ngurusin sumur, kasur, dan dapur gitu kan. Jadi ngublek di situ aja gitu, nggak boleh yang lain gitu kan. Nah kalau masalah emansipasi itu tidak ada dalam kamus Islam. Di Al-Quran nggak ada yang namanya emansipasi, karena memang emansipasi itu dari Barat gitu ya. Dari memang Barat itu memunculkan Kartini gitu ya. Kenapa sih Kartini kok bisa hebat gitu ya? Sampai seantero dunia tahu bahwa Kartini itu begini-begini perjuangannya luar biasa. Padahal kalau kita lihat di buku sejarah gitu ya, teman-teman suka ke perpus nggak? Bacanya apa? Novel. Komikan. Cari bahan buat tugas. Cari bahan buat tugas ya. Mungkin sekali-kali bisa melihat buku-buku tentang sejarah profil pejuang muslimah di Indonesia ya, seperti Martina Tiahahu gitu ya, terus Rohana Kudus gitu ya, terus Cut Nyadin, Cut Mutia. Kenapa kok mereka tidak diangkat sebombastis Kartini gitu? Ternyata memang ada gitu ya, ada apa ya? Ada sesuatu gitu. Belanda itu ingin gitu loh. Kartini itu karena memang dibukukan oleh orang Belanda ya. Jadi dia ingin dijadikan simbol bahwa Kartini itu hebat seperti ini gitu. Seperti yang sekarang adik-adik dengar. Padahal kalau kita lihat perjalanan gitu ya, Kartini itu sendiri luar biasa. Luar biasanya yang memperjuangkan Islam gitu. Tidak memperjuangkan emansipasi sekarang. Kalau sekarang itu kan pokoknya perempuan sama laki-laki harus sama. Di dalam Islam seperti apa? Ada yang tahu dalam Islam seperti apa hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan? Sama juga gitu ya. Misalnya dalam hal pendidikan itu sama, laki-laki sama perempuan di dalam Al-Quran dituntut kita itu menuntut ilmu gitu ya. Kewajiban bagi setiap muslim. Iya, kewajiban bagi setiap muslim, tidak memilih antara laki-laki dan perempuan gitu. Kemudian dalam hal dakwah itu apa Kak Emi? Apakah harus kita jadi ustadz dulu gitu? Tidak ya. Iya, menyampaikan kebaikan. Itu juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja, tapi perempuan juga. Kalau misalnya ada teman-teman adik-adik yang di sini ya, yang tadi digambarkan oleh Kak Dinda, itu bisa gitu dicegah. Jadi ladang dakwah gitu ya buat kita. Ladang dakwah yang tadi. Ya, jadi ladang dakwah buat kita gitu. Tidak harus menunggu, Kak, saya kan belum khatam kitab kuning gitu ya. Kak, saya kan belum pakai kerudung yang syar'i. Ya memang berproses gitu ya. Kalau misalnya kita nunggu, ya udah aku dulu alim dulu. Teman-temannya sudah jadi cabai-cabean semua. Ya udah, saya harus kitab kuning dulu, hafal di luar kepala melotok gitu. Ya teman-temannya sudah pada di penjara semua tuh kayak tadi ya. Gitu. Jadi nggak boleh nunggu gitu. Karena kan di dalam hadis disebutkan sampaikanlah walaupun satu ayat. Kalau adik-adik tahu bahwa misalnya cabai-cabean nggak boleh, pacaran nggak boleh, nyontek nggak boleh, kasih tahu temennya, nggak usah nunggu. Alah kamu juga masih nyontek, ya saya sedang berproses gitu ya. Kamu juga masih
suka nonton jalan-jalan, ya saya masih berproses. Kita saling mengingatkan, gitu. Karena kan sesama muslim itu adalah saudara. Kita berharap nanti yang hadir di sini masuk surga semua ya. Amin. Ya, makanya tolong nanti saling mengingatkan antara teman yang satu dengan yang lainnya, gitu. Atau misalnya kepada orang tua juga seperti itu, karena memang dakwah itu adalah kewajiban laki-laki dan perempuan, gitu. Ya, jadi seperti apa yang sudah disampaikan sama Umarida tadi, bahwasanya memang saat ini kita sebagai seorang muslimah kebanyakan memang memahami emansipasi itu dari sisi yang salah. Jadi sama seperti saya dulu, sebelum teman-teman lihat saya seperti ini penampilannya, silahkan tanya sama mama saya di belakang seperti apa saya penampilannya dulu. Itu mama saya yang ada di belakang. Mungkin ya alhamdulillah gitu ya, mama saya sekarang dan saya dalam keadaan sudah seperti ini. Karena dari dulu waktu saya muda, saya pun juga pernah jahiliyah. Jadi pernah mengalami yang namanya masa kegelapan dan kemudian berproses menuju itu tadi cahaya ilmu. Dan waktu itu dulu waktu saya masih zaman jahiliyah itu pemikiran saya itu sangat jauh dari Islam. Terlahir muslim, dari keluarga muslim. Cuma dulu memang saya agak-agak malas gitu ya belajar Islam, lebih mikirin pentingin ilmu dunia. Jadi yang dikejar itu dunia, dan kemudian pemahaman-pemahaman Islam juga kurang. Sehingga lebih banyak pemahaman-pemahaman yang dari luar Islam. Dan kemudian yang saya pahami itu adalah emansipasi itu laki-laki sama perempuan sama. Jadi kalau misalnya laki-laki bisa nyetir, perempuan juga bisa nyetir. Laki-laki bisa jadi penguasa, perempuan juga harus bisa jadi penguasa. Laki-laki bisa jadi presiden, perempuan juga bisa jadi presiden. Laki-laki bisa istrinya 4, perempuan gimana? Pemahaman seperti itu memang dalam Islam itu tadi sudah disampaikan juga ya, bahwa dalam Islam itu sebenarnya ada konsep kesetaraan sendiri. Tapi yang kita pahami itu sekarang memang kebanyakan konsep kesetaraan yang kebablasan. Yang kebablasan kenapa? Karena dalam Islam semuanya itu sebenarnya sudah Allah atur fitrahnya masing-masing. Laki-laki diciptakan dengan fitrahnya, perempuan diciptakan dengan fitrahnya. Semua punya kelebihan dan semuanya punya tugas masing-masing, peran masing-masing. Yang dulu waktu itu saya pikir ketika saya sudah lulus SD, SMP, SMA, kuliah, S1, dan kemudian ketika lulus saya pikirnya apa? Saya harus bekerja. Teman-teman tahu tadi ya, disampaikan saya itu backgroundnya dari desain komunikasi visual. Jadi dulu saya pikirnya ketika saya lulus, saya harus masuk ke biro desain yang paling keren. Jadi senior art director, jadi creative head, itu posisi-posisi puncak. Jadi pikirnya tuh karir dengan kreativitas kita, dengan skill yang kita punya dulu waktu dipelajari dari sekolah sampai perkuliahan. Tapi yang terjadi apa kemudian? Alhamdulillah, jadi saya ini alhamdulillah menikah di usia muda. Ketika teman-teman saya sepantaran saya itu masih sibuk dengan dunianya, masih mengejar karir, saya juga mengejar karir, tapi saya menikah juga, dan kemudian saya punya anak. Nah di saat itulah teman-teman, jadi kalau teman-teman tahu yang namanya kehidupan dunia desain itu jam kerjanya hancur dari jam 9 pagi sampai jam 9 pagi besoknya lagi. Jadi hidup di kantor, begadang-begadang, deadline, itu kalau misalnya kerja di biro-biro yang besar seperti itu. Saya kerjanya belum nyampe di biro-biro yang besar seperti itu, tapi sudah ngalamin yang seperti itu. Dan kemudian ketika saya sudah punya anak, saya nggak bisa lagi untuk mengikuti gaya hidup, gaya pola kerja yang seperti itu. Karena anak saya kan butuh mamanya. Dari situ saya mulai berpikir ulang. Jadi sebenarnya saya perempuan ini harusnya seperti apa sih gitu. Karena saya sekolah di ini terus anak ditinggalin. Dan anak ditinggalin ternyata kejadiannya anak saya kecelakaan. Karena saya
kecelakaan karena dipegang sama orang lain, atau sama bundanya sendiri. Dari situ akhirnya saya sadar, dan kemudian dari situlah yang dulu saya biasanya mengejar karir, mengejar harta, mengejar semua pokoknya yang penilaian-penilaian dunia. Dan ketika itu Allah memberikan ujian, Allah memberikan teguran atas kesombongan saya karena kurangnya ilmu. Saya meninggalkan peran saya sebagai seorang wanita, dan kemudian akhirnya saya belajar, dan kemudian akhirnya saya di situ barulah mengenal kembali ajaran Islam, bahwasanya Allah itu memuliakan wanita memang pekerjaan yang paling prestis, yang paling keren buat seorang wanita itu adalah seorang yang keras suaranya, seorang ibu. Harus bangga teman-teman semuanya. Sekali lagi, pekerjaan paling keren seorang wanita dalam Islam adalah ibu rumah tangga. Karena apa teman-teman? Bayangin, seorang ibu dia akan mendidik anak-anaknya, dia mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya itu tumbuh dan besar, pola pikirnya, kelakuannya, dan sifatnya semuanya itu adalah kan awalnya itu adalah dari ibunya dulu. Jadi kalau misalnya ibunya mendidik dengan baik, insya Allah anaknya itu nanti ke depannya juga akan mengikuti pendidikan pertamanya itu, yang yang akarnya itu duluan melekat pendidikan dari ibunya. Bayangin, kalau misalnya suatu peradaban, suatu umat dan kemudian ibu-ibunya ini nggak baik, ibu-ibunya ini adalah cabai-cabean kayak yang tadi di depan. Bisa dibayangin anaknya jadi apa? Terong. Bisa dibayangin ya teman-teman, kalau ibunya aja seperti itu, dan kemudian bagaimana anak-anaknya itu akan dididik? Dengan apa dia akan dididik? Ya kebayang, nggak jauh-jauh juga akan menjadi seperti apa yang dilakukan oleh ibu-ibunya. Makanya kalau misalnya ibu itu mendidik dengan benar-benar, mendidik dengan Islam, dan kemudian anak-anaknya itu mengikuti pendidikannya itu, ya insya Allah anak-anaknya juga akan jadi seperti ibunya. Jadi generasi umat ini semuanya itu yang memang adalah ibu. Ya teman-teman sekalian ini yang di sini nih, teman-teman sekalian di sini adalah calon-calon penerus peradaban, calon-calon pendidik generasi yang nantinya akan menghasilkan generasi pejuang Islam yang tangguh, yang insya Allah ya seperti teman-teman sekarang ini juga. Jadi kemudian akhirnya saya pikir ya memang benar juga ya, keren juga pekerjaan di rumah tangga itu, gak dibayar pula. Ada di sini di rumah tangga gaji, kalian terima dari suami ya, benarkah dari suami. Tapi apakah kemudian Islam hanya membatasi aktivitas bahwa seorang wanita itu ya sudah sekedar sumur, dapur, apalagi kasur? Tapi kan enggak, ternyata dalam Islam ya tadi seorang wanita itu harus mempunyai ilmu pendidikan yang seluas-luasnya, terutama ilmu agama, ya kan? Terutama ilmu agamanya. Dan kemudian Islam juga tidak melarang wanita itu untuk bekerja. Islam itu memubahkan wanita itu untuk bekerja, tapi kewajibannya adalah tetap mengurus rumah tangganya, mengurus anaknya. Jadi ada hal-hal yang berubah dalam Islam, tapi yang berubah itu tidak boleh melewati atau sampai melalaikan yang wajib. Jadi zaman sekarang ya kita sebagai wanita, kita tetap bisa eksis, istilahnya kita tetap bisa eksis, tapi tetap tidak boleh melupakan kewajiban utama kita. Dan itulah sebenarnya dalam Islam kesetaraan yang sudah digariskan. Karena kalau misalnya sekarang teman-teman bayangin di seluruh dunia ini wanita dan laki-lakinya sama-sama pergi bekerja, pergi mengejar karir, pergi mengejar harta. Terus anak-anaknya siapa yang mendidik? Mbak-mbaknya saja gitu ya. Nah ini anaknya apa anak mbaknya? Jadi di situ sebenarnya kerennya, di tangan kita sebagai seorang muslimah ini akan lahir generasi penerus Islam, generasi umat
akan menjadi baik tergantung tangan kita juga sendiri. Dan itu kita melakukannya dari mana? Dari rumah. Keren kan? Kita bisa membangun peradaban, tapi kita melakukannya dari mana? Dari rumah. Luar biasa. Demikian telah kita saksikan bersama kajian bagaimana menjadi muslimah yang baik, bagaimana menjadi muslimah yang cerdas, yang dapat menjalankan syariat Islam dan taat kepada aturan Allah. Semoga bermanfaat, semoga mencerahkan, semoga menjadi berkah untuk semua. Tetap terus saksikan Inspiring Islam, Islam the True Inspiration, hanya di Share Channel, Sharing and Inspiring Innovation Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.